Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rehan Maulana. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konversi sistem bilangan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara mengonversikan suatu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit apa itu sistem bilangan dari dasar. Nah, jadi sistem bilangan adalah suatu aturan untuk mewakili nilai atau besaran dengan menggunakan simbol angka. Nah, sistem bilangan ini memiliki basis, yaitu suatu simbol untuk merepresentasikan angka dalam sistem bilangan itu sendiri. Sistem bilangan terdiri atas 4 jenis, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Masing-masing dari sistem bilangan ini memiliki basis dan juga cara pengerjaan yang berbeda pula. Sistem bilangan desimal memiliki basis 10 yang terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Nah, kita dapat melihat pada contoh berikut ini. Bilangan desimal 4702. Cara menyelesaikannya adalah masing-masing angka bilangan tersebut kita kalikan dengan basis 10, basis si bilangan desimal itu sendiri. Jadi 4 dikali 10, 7 dikali 10, begitu juga seterusnya. Dan basis 10 ini kita pangkatkan 0 dari mulai posisi yang paling kanan. Jadi posisi yang paling kanan di bilangan tersebut kan 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat 0, kemudian ke kiri 0 dikali 10 pangkat 1, begitu juga seterusnya. Nah, jika hasil kalinya sudah ditemukan, lalu masing-masing dari hasil perkalian tersebut dijumlahkan, sehingga hasilnya dapat diketahui 4702. Kemudian pada sistem bilangan biner, basis bilangan biner adalah 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Dapat kita lihat pada contoh soal berikut. Bilangan 1, 1, 0, 1 dapat kita selesaikan masing-masing angka biner tersebut terlebih dahulu kita kalikan 2. 2 itu merupakan basis dari bilangan biner, dan basis tersebut kita pangkatkan 0. Aturannya sama seperti bilangan desimal sebelumnya. Kemudian setelah didapatkan hasil perkaliannya, 8, 4, 0, 1 itu dijumlahkan, kemudian didapatkanlah hasilnya yaitu 13. Nah, sistem bilangan oktal terdiri dari memiliki basis 8 yang terdiri dari angka 0 sampai 7. Kemudian kita dapat lihat pada contoh di atas, 2, 4, 2, 7. Nah, angka-angka ini kita kalikan dengan basis 8. Aturannya juga sama seperti sistem bilangan biner sebelumnya. Kemudian basisnya kita pangkatkan, lalu hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan, dan didapatkanlah hasilnya 1303. Lanjut sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal memiliki basis 16 yang terdiri dari angka 0, 1, sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf abjad. Nah, huruf-huruf ini memiliki nomornya masing-masing, seperti A, itu tandanya angka 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, jadi ketika kita mendapatkan soal yang dimana pada bilangan heksadesimal itu muncul angka, contohnya muncul huruf, contohnya seperti C, itu harus kita ubah dulu ke bentuk angka. Kita dapat lihat pada contoh soal, 2A 9C. Terlebih dahulu, kita kalikan masing-masing dari angka ini, kita kalikan dengan basis 16. 2 kali 16, kita pangkatkan 3. Kenapa? Seperti pada bilangan sebelumnya, pangkat itu kita mulai dari yang paling sebelah kanan. Kemudian di sini A dikali 16 kuadrat, 9 dikali 16 pangkat 1, dan C dikalikan 16 pangkat 0. Pada tahap ini, lanjut kita kalikan, dan hasil kalinya dijumlahkan, sehingga didapatlah hasil akhirnya 10.908. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan konversi sistem bilangan. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke konversi sistem bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, jadi untuk konversi ini, terlebih dahulu bilangan desimal dibagi habis dengan basis bilangan biner, yaitu dengan angka 2. Kemudian, jika hasil baginya itu tidak bulat ataupun masih bersisa, itu kita tulis 1. Sedangkan, jika hasil baginya bulat, sama sekali tidak bersisa, itu kita tulis 0. Jadi, hasil konversinya ditentukan oleh sisa masing-masing hasil pembagian tersebut. Dan kita membacanya dari bawah ke atas. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini kita langsung saja kerjakan contoh soal di bawah ini. Di sini diketahui bilangan desimalnya 25. Kita akan cari berapa bilangan binernya. Langsung saja kita kerjakan. Terlebih dahulu angka 25 ini kita bagi dengan basis 2, basis si bilangan biner. 25 dibagi 2 hasilnya tidak genap. 12, sekian-sekian. Jadi di sini kita tulis saja 12. Karena 12 ini masih ada sisa, di sini kita tuliskan saja 12 sisa 1. Kemudian 12 ini lanjut kita bagi dengan 2. Karena 12 bagi 2 ini genap, tidak ada sisa, maka kita tuliskan sisa 0. Begitu juga seterusnya. 6 dibagi 2, 3, tidak bersisa, kita tuliskan 0. Kemudian 3 kita bagi 2, 1, karena masih ada sisanya kita tuliskan 1. Kemudian 1 ini dibagi 2, karena hasilnya 0, maka kita tulis sisa 1. Nah, di sini didapatlah hasil dari konversinya. Ini kita bacanya dari bawah ke atas. Kita tuliskan dulu hasilnya di bawah sini. 1, 1, 0, 0, 1. Jadi hasil konversi dari bilangan desimal ke biner, yang dimana bilangan desimalnya 25, maka bilangan binernya adalah 1, 1, 0, 0, 1.
kita masuk ke konversi dari bilangan desimal ke oktal. Nah, aturannya, bilangan desimal dibagi habis dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi 8. Jika hasil pembagiannya masih ada sisa, maka dituliskan berapa sisanya. Jika hasil pembagiannya bulat tidak bersisa, maka ditulis 0. Langsung saja kita selesaikan contoh soal. Di sini kita harus mencari nilai oktal dari nilai desimal 385. Nah, di sini saya sudah membuatkan setengah jalannya. 385 dibagi 8, hasilnya kan 48, sekian. Nah, di sini kita buatkan saja nilai bulatnya 48, agar kita bisa mencari nilai sisa pastinya. 48 dikali 8. Terlebih dahulu 48 dikali 8 hasilnya kan 384. Nah, 384 itu dikurang dengan 385, hasilnya adalah minus 1. Nah, angka satunya itu merupakan sisanya. Jadi kita tulis saja sisa 1. Oke, kemudian 48 ini masih bisa kita bagi 8. Hasilnya adalah 6. Karena hasil pembagiannya bulat tidak bersisa, maka kita tuliskan saja 0. Nah, angka 6 ini kita turunkan. Jadi didapatkanlah hasil bilangan oktal dari bilangan desimal 385 adalah 601. Oke, di sini kita masuk ke konversi dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Aturannya, bilangan desimal dibagi habis dengan basis heksadesimal, yaitu dibagi 16. Nah, jika hasil pembagiannya masih ada, maka ditulis berapa hasilnya. Sedangkan jika hasil pembagiannya bulat tidak bersisa, maka kita tuliskan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita disuruh mencari berapa nilai heksadesimal dari bilangan desimal 1583. Terlebih dahulu kita bagi nilai ini 1583 dibagi 16. Nah, karena hasil dari pembagian 1583 dibagi 16 adalah 98, sekian, hasilnya tidak bulat. Agar kita bisa mendapatkan sisa pastinya, di sini kita buat dulu nilai bulatnya. Kemudian 98 ini dikalikan 16. Nah, hasil dari kalinya kita kurang ke nilai 1583. Dari sinilah kita mendapatkan sisanya, yaitu sebanyak 15. Kita tuliskan saja sisa 15. Untuk caranya sama seperti cara konversi bilangan sebelumnya, yaitu dari desimal ke oktal. Hanya saja yang berbeda bagian basisnya. Kita lanjut saja. 98 dibagi 16. Ini hasilnya 6. Kita tulis sisa 2. Nah, angka 6 ini kita turunkan. Dengan demikian kita mendapatkan hasil 6, 2, dan nah, jangan lupa angka 15 ini merupakan bagian daripada huruf. Karena bilangan heksadesimal memiliki huruf dari A sampai F. Jadi angka 15 ini merupakan angka dari huruf F. Maka di sini kita tulis F. Jadi hasilnya adalah 62F. Oke, selanjutnya kita masuk ke konversi untuk bilangan binar. Nah, yang pertama ini konversi dari binar ke desimal. Jadi untuk konversi ini, tiap digit bilangan biner itu dikalikan 2. 2 itu merupakan basisnya, basis dari binar. Sesuai dengan posisinya. Jadi dikalikan 2 dari urutan yang paling kiri. Dan tiap digit kita pangkatkan mulai dari pangkat 0 dari sebelah kanan. Jadi dari angka 1 yang sebelah kanan ini kita pangkatkan 0, begitu seterusnya ke kiri. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini angka 1 kita kali 2. Pangkatnya yang paling kiri karena yang paling kanan 0. Dan jumlah seluruhnya adalah 5 digit, maka otomatis yang paling kiri ini adalah pangkat 4. Kita tuliskan 2 pangkat 4. Tambah 0 kali 2 pangkat 3. Tambah 1 kali 2 pangkat 2. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Tambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, masing-masing dari perkalian ini terlebih dahulu kita turunkan. 1 kali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Kemudian ditambah 0 tambah 8, ditambah ini hasilnya 2, dan yang terakhir 1 kali 2 pangkat 0, 1. Kita dapatkan hasil akhirnya 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1, hasil akhirnya adalah 27. Oke, di sini kita masuk ke konversi binar ke oktal. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus mengelompokkan bilangan binar ini menjadi 3 digit. 3 digit dari posisi yang paling kanan. Jika posisi di kiri kurang dari 3 digit, kita bisa menambahkan dengan angka 0. Dan tiap 3 digit ini dikonversikan ke bilangan oktal menggunakan konversi binar ke desimal. Jadi kita menggunakan cara yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, ini di angka 1 ini, di cara yang pertama ini kan konversi dari binar ke desimal. Setelah kita membagi ini 3 digit, kita menggunakan cara yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Biar teman-teman bisa melihatnya jelas, di sini saya gariskan menggunakan tinta merah. Oke. Dikatakan tadi kita harus mengelompokkannya dari 3 digit yang paling kanan. 3 digit kan ini adalah 101. Di sini kita tuliskan 01. 3 digit di kiri 110. Karena keduanya ini sudah genap 33, jadi kita tidak ada yang perlu kita tambahkan dengan angka 0. Setelah itu kita kerjakan mengikuti langkah yang di atas ini. 1 dikali 2 pangkatnya 2.
kita tambah 1 dikali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Kemudian kita turunkan hasil kalinya, 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 6. Oke, yang pertama ini kita sudah dapatkan hasilnya 6. Kemudian kita kerjakan yang 101 ini. 1 kali 2 kuadrat tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Kita turunkan hasil kalinya, 4 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi hasil dari konversi bilangan binar 110 ke bilangan oktal adalah 65. Oke, selanjutnya kita masuk ke konversi binar ke heksadesimal. Nah, jadi untuk konversi ini kita harus mengelompokkan 4 digit dari posisi sebelah kanan. Untuk caranya itu sama seperti konversi binar ke oktal yang sebelumnya sudah kita kerjakan, hanya saja bedanya kalau yang binar ke oktal tadi itu 3 digit, sekarang yang binar ke heksadesimal ini kita kelompokkan ke 4 digit. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya ingin klarifikasi dulu karena tadi di pembahasan konversi dari binar ke oktal ini saya menyebutkan bilangan binar ini dengan sebutan kosong. Sebenarnya di situ saya hilaf, saya minta maaf. Sebenarnya tidak ada angka kosong ataupun istilah kosong dalam menyebutkan angka 0 ini dalam sistem bilangan. Jadi kita menyebutkannya dengan angka 0 ya, bukan kosong. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Terlebih dahulu kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan dulu 4 digit dari kanan. Nah, 4 digit dari kanan ini adalah 0101, sedangkan yang di kiri 11. Nah, karena digit di kiri ini sisanya 2, maka kita menambahkannya dengan angka 0. Terlebih dahulu kita buat yang sebelah kanan 0101, dan digit di kiri ini kita tambah 0 di depannya, 0011. Oke. Nah, kita kerjakannya dengan pengerjaan binar ke desimal. Sini 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Gak muat. 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1, hasilnya 3. Oke, 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Kita turunkan hasilnya, 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1, 4 ditambah 1, 5. Dengan demikian kita mendapatkan hasil akhirnya 35. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan konversi dari sistem bilangan oktal. Untuk yang pertama itu konversi dari oktal ke desimal. Aturannya, tiap digit bilangan oktal dikali dengan basis 8 sesuai dengan urutan posisinya. Dan basis 8 kita pangkatkan mulai dari pangkat 0 dari posisi yang paling kanan. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini diketahui bilangan oktal 324, kita akan cari tahu berapa nilai dari bilangan desimalnya. Masing-masing bilangan kita kalikan dengan dengan basis 8. 3 dikali 8, karena pangkatnya mulai dari kanan, yang kanan pangkat 0, kemudian ke kiri, maka yang paling kiri ini kita pangkatkan dengan 2. Tambah 2 dikali 8 pangkat 1,
ditambah 4 kali 8 pangkat 0. Kemudian kita turunkan hasil perkaliannya. 3 dikali 8 pangkat 2 adalah 192, tambah 2 kali 8 pangkat 1, 16. Dan yang terakhir, 4 kali 8 pangkat 0 adalah 4. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 212. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi dari oktal ke bilangan biner. Nah, caranya, tiap digit dari bilangan oktal itu akan kita konversikan ke 3 digit bilangan biner dengan cara konversi biner ke desimal. Nah, tapi pada tahap ini saya tidak akan menjelaskan lagi untuk ke tahapan konversi biner ke desimalnya, karena di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi langsung saja ini kita selesaikan soalnya. Di sini diketahui bilangan oktal dari 4163, kita akan mencari berapa bilangan binernya. Terlebih dahulu kita tulis 4163. Nah, bilangan 4 ini jika kita cari tahu hasil dari konversi biner ke desimalnya itu adalah 100. Untuk angka 1 ini 001, untuk 6 ini 110 dan 3011. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya 10000111011. Nah, kali ini kita akan mengonversi bilangan oktal ke heksadesimal. Caranya terlebih dahulu kita harus mengubah bilangan oktal ke bilangan biner. Kemudian kita baru dapat mengubah bilangan biner ini ke bilangan heksadesimal dengan cara mengonversi masing-masing 4 digit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah, di sini saya sudah menuliskan jawabannya. Bilangan oktal 1643, kita harus mencari jawaban berapa bilangan heksadesimalnya. Nah, di jawaban ini kita membutuhkan 2 cara. Yang pertama itu ubah oktal ke biner, dan yang kedua konversi biner ke heksa. Nah, untuk ubah oktal ke biner ini, di sini saya tidak lagi menjabarkan cara kita mendapatkan dari oktal ke bilangan biner ini, tapi saya langsung menuliskan hasilnya, karena di video sebelumnya saya sudah menjabarkan bagaimana cara kita mendapatkan bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, jadi bilangan oktal 1643 ini hasilnya adalah ini, 0001101000011. Nah, dari hasil ini kita kelompokkan 4 digit, masing-masing 4 digit dari posisi yang paling kanan. Lalu didapatkanlah. Kemudian kita harus mengonversikan biner ini ke bilangan heksadesimal. Nah, sama juga pada tahap ini saya tidak menjabarkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan bilangan biner ini ke heksadesimal, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan. Di sini saya langsung saja tulis hasilnya. 0001 ini hasilnya adalah 1, 1010 ini hasilnya 10, karena 10 itu representasi dari huruf A, maka kita tuliskan saja ini A, kemudian 0011 ini 3, sehingga didapatkanlah hasil akhirnya 1A3. Baik, di sini kita sudah masuk ke pembahasan konversi dari bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama ini kita mengonversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Nah, untuk caranya, jadi tiap digit bilangan heksadesimal ini kita kalikan dengan basis 16 sesuai dengan urutan posisinya. Kemudian, basis 16 dipangkatkan mulai dari pangkat 0 dari posisi yang sebelah kanan. Di sini sudah ada contoh soalnya, langsung saja kita kerjakan. Diketahui bilangan heksadesimal B6A, kita harus mengonversikan ke bilangan desimal. Langsung saja. Nah, berhubung B ini merupakan urutan ataupun representasi dari angka 11 dari bilangan heksadesimal, maka kita tuliskan 11 kali 16 kuadrat tambah 6 kali 16 pangkat 1 tambah, dan A ini adalah angka 10. Jadi kita tulis 10 kali 16 pangkat 0. Turunkan hasilnya sehingga kita mendapatkan hasil akhir dari konversi bilangan heksadesimal ke desimal untuk B6A adalah 2922. Selanjutnya kita masuk ke konversi dari bilangan heksadesimal ke biner. Nah, jadi untuk konversi ini caranya adalah tiap digit bilangan heksadesimal itu harus kita konversikan ke 4 digit bilangan biner. Dapat kita lihat pada contoh soal di bawah ini jawabannya sudah saya tuliskan. Bilangan ataupun angka 3, 2, 4 ini akan kita konversikan ke bilangan biner. Kita pisahkan terlebih dahulu 3, 2, 4. Kita dapatkan hasil 3 ini bilangan binernya adalah 0011, bilangan angka 2 ini hasilnya 0010, dan angka 4 kita dapatkan hasil binernya 0100, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya adalah 001100100100. Nah, yang terakhir ini ada mengonversikan dari bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Terlebih dahulu kita harus mengonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Kemudian kita harus mengubah bilangan biner ini ke bilangan oktal. Dengan cara yang pertama kita harus mengumpulkan 3 digit bilangan biner dulu. Lalu kita harus mengonversikan bilangan biner ke oktal ini dengan cara kita konversikan terlebih dahulu bilangan biner ke bilangan desimal. Sebenarnya ini nggak terlalu susah, cuman agak rumit aja. Jadi intinya
di konversi heksadesimal ke oktal ini kita menggunakan 2 kali konversi. Yang pertama itu dari heksa ke binar, dan cara kedua itu adalah binar ke oktal dengan cara mengonversikan binar ke desimal, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita selesaikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada bilangan heksadesimal D4 akan kita konversikan ke bilangan oktal. Kita buat terlebih dahulu. Di sini saya tandai cara pertama, ubah ke bilangan binar. Oke, kita pisah D4. Nah, di sini saya tidak akan menjabarkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bilangan heksadesimal ini ke bilangan binar, karena di langkah yang awal tadi saya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya langsung saja menuliskan hasilnya. Di sini D adalah angka ke-13. Ya, angka ke-13 dari bilangan heksadesimal. Jadi kita tulis saja ini 1101, dan yang 4 ini 0100. Kita gabung hasilnya. Nah, setelah kita menggabungkan hasilnya, kemudian langkah kedua, kita akan mengonversikan ke bilangan oktal. Oke. Nah, untuk mengonversikannya ini, terlebih dahulu kita harus mengelompokkan dari bilangan binar ini 3 digit. 3 digit, ini 3 digit. Nah, karena 2 digit paling kiri ini, karena digit yang paling kiri ini hanya 2, maka kita tambahkan dengan 0. Kita tuliskan 0, 0, 1. Oke, kurang lebih seperti ini setelah kita pisahkan 3 digit. Nah, 011 ini hasilnya 3, 010 hasilnya 2, dan 100 hasilnya 4. Sehingga kita dapat mengetahui hasil akhirnya adalah 3, 2, 4. Sekian video penjelasan materi mengenai konversi sistem bilangan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.